Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lajismu Jawa Barat, indahnya memberi untuk negeri. Bersama saya Karina Nabila dan tamu spesial Pak Usep. Selamat datang Bapak. Ya, selamat. Sebelumnya terima kasih Bapak udah datang ke studio. Bapak gimana perjalanan dari Pangalengan? Perjalanan dari Pangalengan yaitu cukup ya lambat karena terganggu oleh banyaknya wisatawan yang hadir ke Pangalengan sebagai tujuan wisata, khususnya di Kabupaten Bandung. Itu Pangalengan menjadi tujuan wisata yang favorit di Kabupaten Bandung, sehingga kami nyampe ke sini agak terlambat seperti itu. Masya Allah. Sobat Lajismu, beliau pernah menjabat sebagai Ketua PDM Kabupaten Bandung dan sekarang menjadi salah satu pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang membidangi MPM dan LPUMKM. Baik Bapak, apa aja tujuan utama dan visi Muhammadiyah dalam bidang ekonomi ini? Pertama, visi dan misi Muhammadiyah dalam bidang ekonomi tentunya dalam bidang majelis yang dipimpin oleh saya, yaitu MPM dan LPUMKM, tentunya dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. Itu kan, memberdayakan masyarakat, akhirnya mudah-mudahan dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri bisa Muhammadiyah bisa bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya, gitu, seperti itu. Potensi ekonomi untuk di Jawa Barat itu kan kalau betul-betul digali, itu kan digali oleh LP UMKM, MPM, itu tentunya sangat luar biasa. Karena Jawa Barat itu kalau dilihat dari strategis itu kan, peta wilayah Jawa Barat itu daerahnya sangat subur, apalagi dibawa ke area pertanian itu kan. Daerah sangat subur, tinggal bagaimana pemberdayaan masyarakat itu bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya yang akhirnya menjadi alam yang begitu subur, begitu indah, gitu kan. Ini akan bermanfaat tentunya bila betul-betul masyarakat yang kelihatannya tertinggal, kita diberdayakan, kita diberikan pengetahuan-pengetahuan, dibimbing, dan diawal oleh kita sehingga mereka paham tentang bagaimana untuk mengolah lahan, mengolah tanah, gitu, sehingga itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti itu. Berarti sangat berpotensi ya Bapak? Sangat berpotensi, sangat besar sekali potensinya. Ya. Kalau untuk sektor-sektor ekonomi yang lagi digarap, apa aja Bapak? Pertama, sebagai pilot proyek untuk MPM dan LPUMKM Jawa Barat, itu di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, kami menggarap yaitu mencoba ekonomi di bidang pertanian, ya. Di bidang pertanian, yaitu salah satunya mencoba penanaman kentang, ya, kentang dengan sistem tumpang sari, sekaligus tumpang sari dengan berbagai macam jenis tanaman tentunya, untuk mencoba sebagai evaluasi apakah betul-betul ekonomi di bidang pertanian itu bisa dikembangkan dengan baik atau tidak, gitu kan. Sehingga mudah-mudahan kita sebentar lagi akan kelihatan hasilnya, dan kami akan merencanakan panen raya juga, gitu kan. Panen raya karya, yaitu MPM beserta LPUMKM Jawa Barat itu kan. Ini mungkin kalau tidak ada halangan ya tanggal 8 kita akan melaksanakan panen raya, dan mudah-mudahan itu sukses panen rayanya, dan mudah-mudahan juga dari PP Muhammadiyah bisa hadir dalam acara panen raya tersebut. Boleh gak Bapak untuk Sobat Lajismu apa boleh di-spill gitu buat strategi apa aja gitu yang akan dikembangkan dalam bidang ekonomi ini? Pertama, dalam
mengembangkan ekonomi, khususnya di majelis yang saya pimpin itu kan, yaitu MPM, dan satu lembaga yaitu LPUMKM, tentunya kami akan berkolaborasi, bekerja sama dengan Lajismu, dengan seluruh para pimpinan wilayah Muhammadiyah yang membidangi masing-masing korbit, yang membidangi masing-masing gitu kan. Baik dengan Lajismu, terutama dengan Lajismu sangat strategis sekali gitu kan. Kenapa dengan Lajismu sangat strategis sekali? Karena memang Lajismu mempunyai tujuan bagaimana dengan hadirnya Lajismu memberi untuk negeri, bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang duafa gitu kan. Ini sangat tepat sekali karena dengan memberi untuk negeri seperti itu, tentunya jangan hanya asal memberi, tetapi bagaimana masyarakat itu yang diberi manfaat oleh Lajismu itu bisa berkelanjutan, hari ini memberi gitu kan. Lajismu memberi untuk masyarakat yang duafa, masyarakat yang miskin gitu kan. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya LPUMKM, MPM, Muhammadiyah Jawa Barat, mudah-mudahan dengan pemberian bantuan dari Lajismu untuk kaum duafa itu, kedepannya mereka itu tidak usah dibantu lagi, tetapi mudah-mudahan ke depan mereka bahkan bisa menitipkan impak dan sodakohnya kepada Lajismu Muhammadiyah Jawa Barat, seperti itu. Harapannya seperti itu. Karena kenapa harapan itu tidak terlalu muluk-muluk? Jika mereka itu dari segi ekonominya mampu, dari segi ekonominya mereka itu betul-betul mencukupi, apalagi dibina oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat dan LPUMKM, mereka juga akan berterima kasih baik kepada Muhammadiyah, kepada Lajismu yang telah membimbing, membina, mendampingi sehingga mereka sampai sukses itu. Dengan kesuksesan itu diharapkan mudah-mudahan mereka juga bisa membantu terhadap perkembangan Lajismu menjadi lebih baik kembali ke depannya, sehingga mereka juga bisa akan terasa manfaat Lajismu gitu kan di mata masyarakat, kemudian memberikan seolah-olah bergulir gitu kan. Hari ini misalnya si A yang mendapatkan, tetapi hari ini si A tidak lagi misalnya perlu menerima bantuan dari Lajismu, tetapi bagi orang lain yang belum kebagian, mudah-mudahan bisa bergulir seperti itu. Amin. Lalu bagaimana Muhammadiyah memanfaatkan aset-aset yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Gitu. Pertama, Muhammadiyah memanfaatkan baik sumber daya manusia, ya, yaitu para kader Muhammadiyah, para pimpinan, para ketua majelis dan anggota-anggotanya. Kita betul-betul harus serius dalam rangka kita menerima amanah yang telah diembankan kepada kita, terutama amanah kita sanggup sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dan sekaligus sanggup menjadi ketua majelis itu di lembaga ya masing-masing. Tentunya itu harus dimanfaatkan secara optimal. Ya bagaimana untuk memberdayakan itu? Saya juga mempunyai cita-cita di samping memberdayakan masyarakat pada umumnya, terutama bagaimana memberdayakan, yaitu orang yang memberdayakan itu juga harus berdaya. Sehingga bagaimana bisa memberdayakan masyarakat secara umum jika anggota misalnya Majelis Pemberdayaan Masyarakatnya itu juga tidak berdaya gitu. Jadi bagaimana caranya, saya berpikir bagaimana caranya supaya di bawah majelis yang dipimpin masing-masing itu harus berdaya sehingga bisa memberdayakan masyarakat. Pertama, membimbing, mensejahterakan dulu gitu kan para wakil-wakil ketua yang ada di bawah majelisnya masing-masing gitu, supaya bisa memberdayakan masyarakat secara betul-betul penuh keikhlasan, penuh keridoan, penuh kerelaan. Jadi bukan tenaga sisa berjuang di Muhammadiyah, tetapi tenaga yang full. Kemudian Pak, terkait tentang pertanian yang merupakan keahlian Bapak juga di bidang pertanian, program unggulan Muhammadiyah Jawa Barat di bidang pertanian ke depan apa aja ya Pak? Pertama,
program pertanian Muhammadiyah Jawa Barat, PPM Jawa Barat, itu khususnya yang dibidangi oleh kami, yaitu yang membidangi MPM dan LPUMKM, tentunya akan menggarap pertanian hortikultura, kemudian juga padi gitu kan. Semua sektor pertanian tentunya, semua sektor pertanian. Tetapi tentunya itu adalah merupakan bagaimana program Muhammadiyah Jawa Barat itu mengajak kepada generasi muda untuk senantiasa mau bertani gitu kan. Karena di pertanian itu yang notabene ini kalau disebutkan itu kasta terendah gitu kan, sebetulnya tidak juga gitu kan. Tidak juga, banyak juga para petani yang sukses, para petani yang banyak juga duitnya, yang pada sukses seperti itu. Jadi bagaimana caranya membujuk, menghimbau atau mengajak itu berdakwah kepada para petani, khususnya kami di lembaga MPM dan LPUMKM mengajak kepada generasi muda yang nganggur yang 10 juta itu ya. Yang 10 juta itu bagaimana daripada nganggur, yuk kita bertani, karena bertani juga bisa menguntungkan dan bisa memberi juga untuk negeri gitu kan. Bisa memberi untuk negeri gitu kan. Jadi petani juga. Jadi tentunya program pertanian itu Jawa Barat itu karena setelah kami selidiki, kami teliti bahwa pertanian itu adalah merupakan salah satu bisnis juga yang sangat menjanjikan. Kenapa bisnis di pertanian sangat menjanjikan? Karena pertanian itu pada hari ini tentunya pertanian belum dikelola secara optimal, belum dikelola dengan ilmu yang luar biasa. Gitu, belum dikelola dengan ilmu pertanian yang pasti gitu kan, yang hebat. Jadi mereka yang bertani itu adalah para petani-petani yang keturunan gitu kan, keturunan gitu, bisa bapaknya, ibunya tani, kemudian anaknya juga tani. Jadi belum dikelola secara optimal itu. Sekarang banyak misalnya sarjana pertanian dari IPB, dari mana seperti itu kan. Tapi mereka itu malah milih bekerja gitu kan. Milih bekerja di mana di sektor-sektor yang lain, bukan terjun untuk jadi petani, pengusaha pertanian seperti itu. Inilah karena mereka ketidakpahaman, ketidaktahuan bagaimana jadi petani itu sebetulnya sangat mulia. Di samping bisa menyediakan pangan gitu kan. Kemudian luar biasa juga keuntungannya jika dikelola dengan secara kreatif gitu kan. Cerdas gitu kan, di pertanian itu untungnya bisa berkali-kali juga gitu kan. Bisa berkali-kali juga, tetapi pada hari ini belum dikelola secara baik dan benar gitu kan. Sehingga para petani, banyak juga petani yang merugi gitu kan. Nah, bagaimana Muhammadiyah Jawa Barat? Karena notabene para petani itu pada intinya itu banyak petani yang rugi, punya utang itu kan tidak bisa bayar. Nah, inilah tugas MPM Muhammadiyah Jawa Barat, insya Allah ke depan akan mendampingi para petani supaya menjadi petani profesional. Ya, dengan bertani pasti kita bisa untung gitu kan. Dengan petani pasti kita bisa makmur. Dengan bertani pasti kita sejahtera ke depan keluarga kita gitu. Jadi inilah jargon-jargon yang akan kita bawa untuk milenial gitu kan. Dan dengan petani, dengan modalkan 100 juta, 200 juta, bisa mempekerjakan orang lain. Bukan sarjana pencari kerja, tetapi sarjana-sarjana yang bisa menciptakan lapangan kerja. Contoh aja kalau jadi petani, dengan modalkan 1 hektar jadi petani, kita sudah bisa mempekerjakan orang 10 orang sampai 12 orang. Itulah, dengan modal 100 juta saja sudah bisa mempekerjakan 10 sampai 12 orang. Gitu. Dan ini adalah bagaimana Muhammadiyah Jawa Barat itu akan menggarap dana, memprogramkan pertanian-pertanian itu secara baik dan benar. Gitu. Secara baik. Bahkan ada jagoan gitu kan. Ada jargon yang dari MPM Muhammadiyah Jawa Barat untuk jamaah tani Muhammadiyah yang telah kami lakukan, kami uji coba selama 5 tahun di jamaah tani Muhammadiyah yang dibina oleh saya sendiri, gitu saya sendiri. Selama 5 tahun kami tidak pernah menggunakan pupuk kimia. Tani ada 1 hektar sampai 5 hektar, 10 hektar kami tidak pernah memakai pupuk kimia. Tetapi hasilnya bisa melebihi para petani yang pakai pupuk kimia. Ini yang jadi kehebatannya itu Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah Jawa Barat itu kan. Tanpa pupuk kimia,
mengurangi kos modal petani, ini adalah hasilnya yang luar biasa gitu. Nanti kita bisa dilihat dalam acara panen raya kentang, tomat Muhammadiyah MPM Muhammadiyah Jawa Barat di Pangalengan. Kita bisa buktikan itu. Ini tanpa pupuk kimia sedikit pun gitu kan ini. Jadi petani tidak usahlah sekarang mencari-cari pupuk, kalau pupuk tidak ada sudah aja pakai pupuk kandang biar tidak menjadi limbah gitu, menjadi limbah yang akhirnya mengotori tempat di mana-mana gitu. Tetapi kalau dipakai untuk pupuk ini akan bermanfaat bagi kita semua gitu. Ya, baik. Pak, kalau nggak pakai pupuk kimia, pupuk alternatif yang dipakai yang alami seperti apa aja? Pupuk yang dipakai itu tanpa pupuk kimia itu, pupuk yang dipakai itu adalah pupuk kandang. Pupuk kandang apakah kotoran sapi, apakah kotoran ayam, apakah kotoran kambing, itu pupuknya itu. Jadi kalau petani yang sekarang dilaksanakan oleh petani pada umumnya, pupuk kandangnya dipakai, kemudian pupuk kimianya juga dipakai, itu dua-duanya dipakai. Padahal kalau kita amati secara seksama, apa unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kimia dan unsur hara yang terkandung di dalam pupuk organik ya pupuk kandang itu sama-sama ada mengandung itu. Misalnya pupuk kandang itu mengandung nitrogen, mengandung fosfat, mengandung kalium itu kan, magnesium dan selanjutnya itu. Di pupuk kimia pun yang terkandung dalam pupuk kimia sama seperti itu. Ya, sama seperti itu. Kenapa harus di double-double padahal dalam pupuk kandang pun ada unsur-unsur hara seperti itu, di dalam pupuk kimia pun unsur haranya seperti itu. Kenapa harus di double-double gitu kan? Sudah aja diberikan pupuk kandang saja gitu kan. Dan kalau diberikan pupuk kandang itu tidak merusak tanah. Kadar keasaman tanah menjadi bagus itu kan. Tanah menjadi bagus, menjadi normal kembali. Sehingga dengan hal tersebut petani mengurangi biaya kos modalnya gitu, mengurangi biaya sehingga sampai mungkin 10-15% mengurangi modalnya gitu kan. Itu luar biasa kan. Dan juga dengan tanpa pupuk menggunakan pupuk kimia di mana para petani itu tidak terlalu banyak hama dan penyakit, apalagi ulat, hama dan penyakit yang lainnya itu seolah-olah enggan untuk memakannya tanaman itu. Itu tidak tahu juga saya itu kan seperti itu. Jadi seolah-olah interval pengobatannya juga itu bisa mengurangi 50% itu pengobatan yang biasa misalnya 100% ini kalau pakai tanpa pupuk kimia itu bisa mengurangi 50%. Itu luar biasa karena pengobatan itu biayanya yang sangat tinggi itu kan. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jamaah tani Muhammadiyah khususnya di Jawa Barat, umumnya se-Indonesia jamaah tani Muhammadiyah. Jadi gak usah capek ribet ke depan kalau tidak ada pupuk kimia, sudah aja jalankan saja dengan pupuk kandang, coba saja dengan pupuk kandang, kita diskusi, kita bareng-bareng kita dengan MPM Muhammadiyah Jawa Barat bisa kita memberikan penjelasan solusi agar supaya petani menjadi petani yang sejahtera. Baik, Bapak. Ada 3 alum ya, Bapak. Dari kolaborasi dari Lajismu, MPM, LPUMKM, program apa aja sih, Bapak, dan bagaimana? Pertama, ke depan itu mungkin akan kerjasama antara MPM gitu kan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, LPUMKM dengan Lajismu yang secara konkret real gitu kan. Apakah di bidang pertanian, itu bekerja sama di bidang pertanian, kemudian juga dengan LPUMKM juga di bidang pemasaran hasil pertaniannya itu. Di samping membina masyarakat gitu kan, masyarakat itu dibimbing oleh MPM, kemudian setelah dibimbing itu akan berhasil insya Allah. Apakah berhasil di bidang pertaniannya, di bidang peternakannya, gitu segala macam itu. Ya itu perlu juga pemasaran. Perlu juga penjualan hasil produk yang dihasilkan oleh petani, baik petani ternak, petani ikan itu kan seperti itu, petani sayur mayur. Ini perlu juga disempurnakan. Apakah dikemas, apakah direpling, kemudian masuk ke supermarket, kemana-kemana itu tugasnya adalah LP UMKM. Ya,
mengembangkan, memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani itu bisa terjual secara layak, gitu, terjual secara terhormat. Itu tugas dan fungsi LP UMKM itu. Bisa memasarkan, menjadi betul-betul ekonominya itu menjadi hidup gitu kan. Menjadi hidup. Kenapa menjadi hidup? Karena yang dihasilkan oleh MPM itu dipasarkan oleh LP UMKM, kemudian dibimbing juga cara pengemasan dan segala macamnya itu sehingga menjadi produk yang unggulan itu kan. Mudah-mudahan dengan produk yang unggulan tentunya dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi ada produk pemasaran, ada gak sih Bapak kolaborasi Muhammadiyah dalam nasional Indonesia gitu Bu? Mudah-mudahan kalau Barasi Muhammadiyah tentunya dengan lembaga-lembaga terkait, lembaga negara atau kementerian-kementerian, apakah dinas-dinas yang terkait baik di tingkat daerah, di tingkat provinsi, di tingkat pusat, karena ini adalah perjuangan yang perlu kolaborasi, tidak bisa dilaksanakan secara sendiri, karena ini masalah bukan masalah kecil itu, untuk memberdayakan masyarakat itu masalah yang besar gitu kan. Apalagi yang jadi pikiran sekarang itu kita lihat di medsos gitu kan, banyak itu pengangguran yang tidak kuliah, tidak apa-apa itu hampir kurang lebih 10 juta gitu kan. Ini kita bagaimana ini? Ini fungsi MPM dan LP UMKM. Bagaimana itu memberdayakan generasi muda yang seperti itu? Jadi mereka itu jangan jadi generasi muda yang malas. Bagaimana untuk mencapai 2045 itu sebagai apa? Generasi emas gitu kan, generasi emas. Kalau misalnya anak-anak muda yang hari ini seperti ini, inilah makanya kami perlu kolaborasi baik dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat gitu kan, dengan kementerian, karena ini adalah dikelola bersama-sama agar supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sesuai dengan tujuan, yaitu baldatun toibatu walaupun gofur gitu kan. Ya, sejahtera seperti itu. Dan maka dengan demikian tentunya kami juga tentunya ada Menteri Pertanian gitu kan. Ini di bidang pertanian kita kolaborasi bagaimana dengan Menteri Pertanian ke depannya itu. Apakah dengan dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat, misalnya Dinas Pertanian, yang ada di Kabupaten juga Dinas Pertanian. Ada LP UMKM-nya. LP UMKM bersama dengan Dinas Koperasi Kabupaten, Provinsi dan sampai ke pusat. Nah, mudah-mudahan ini bisa tersambungkan gitu kan. Ini diharapkan juga ya bantuan dari stakeholder seluruh para pengurus Muhammadiyah yang ada baik di Jawa Barat ataupun di PP Muhammadiyah. Baik Bapak, berarti harus ada kontribusi dari Muhammadiyah sama negara ya Bapak? Ya betul. Ya. Terima kasih Sobat Lajismu yang telah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Lajismu Jawa Barat, indahnya memberi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.